Klaim ini bersifat fundamental. Ia berada di bawah baptisan, pengakuan iman, dan setiap struktur utama doktrin Kristen. Yesus dari Nazaret adalah Tuhan, bukan seorang utusan dari Tuhan, bukan seseorang yang diurapi oleh Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri dalam bentuk manusia, kekal bersama dengan Bapa. Pribadi kedua dari suatu keilahian Tritunggal. 2000 tahun agama institusional bertumpu pada pernyataan itu. Sangat sedikit orang yang didorong untuk memeriksa apakah sumber-sumber utama benar-benar mendukungnya. Ketika Anda menyingkirkan kredo dan membawa pertanyaan itu ke dalam terang teks-teks paling awal, bukan interpretasi teologis belakangan, melainkan kata-kata yang benar-benar dikaitkan kepada Yesus dan para saksi paling awal atas kehidupannya, gambaran yang muncul menjadi jauh lebih kompleks dan jauh lebih mengungkapkan. Mulailah dengan apa yang ditunjukkan oleh Injil paling awal. Injil Markus adalah catatan kanonik tertua yang Oten miliki. Sebagian besar sarjana menempatkan penulisannya, kira-kira 40 tahun setelah penyaliban, ditulis dalam bahasa Yunani untuk audiens non-Palestina yang tidak memiliki akses langsung terhadap peristiwa yang digambarkannya. Menurut konsensus kritis, ini adalah dokumen sumber yang digunakan oleh Matius dan Lukas ketika menyusun catatan mereka sendiri. Dan dalam gambaran Markus tentang Yesus, tidak ada klaim keilahian. Yang ada adalah seorang manusia yang menjadi lelah, seorang manusia yang menjadi marah, seorang manusia yang gagal melakukan mukjizat di kampung halamannya. Suatu detail yang jelas menimbulkan masalah bagi konsep kemahakuasaan. Seorang manusia yang di Getsemani memohon kepada Tuhan agar menyelamatkannya dari apa yang akan datang. Seorang manusia yang di atas salib berseru bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Sebuah kalimat yang diambil secara langsung dari Mazmur 22, sebuah ratapan Yahudi. Tetapi yang dalam catatan, Markus hadir dengan kekuatan yang tidak dapat disangkal, seorang manusia dalam penderitaan yang berbicara kepada Tuhan, yang ia pahami terpisah dari dirinya sendiri. Dalam Markus 13 ayat 32, Yesus ditanya tentang waktu akhir zaman. Jawabannya tidak ambigu. Tidak seorang pun mengetahui hari atau saatnya, tidak malaikat di surga, tidak juga anak, hanya Bapa. Itu bukan teka-teki yang membutuhkan penafsiran. Itu adalah pernyataan langsung tentang ketidaktahuan. Sang anak tidak mengetahui sesuatu yang diketahui oleh Bapa. Itu bukan kesetaraan. Itu adalah hierarki, dan Yesus sendiri menarik garis batas itu. Dalam Lukas 18, seseorang menyapa Yesus sebagai guru yang baik. Yesus menjawab, "Mengapa engkau menyebut aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah saja." Penolakan itu bukan kerendahan hati retoris. Itu adalah pernyataan kategoris yang menjauhkan dirinya dari gelar ilahi yang sedang disiratkan. Seseorang yang adalah Tuhan tidak akan merespons seperti itu. Ia akan menerimanya atau meluruskan kesalahpahaman, bukan justru menguatkannya. Dalam Yohanes 14 ayat 28, Yesus berkata secara langsung, "Bapa lebih besar daripada aku." Injil Yohanes adalah yang paling akhir dari keempat Injil kanonik, yang paling berkembang secara teologis, dan yang paling sering dikutip dalam argumen tentang keilahian Yesus. Dan bahkan dalam teks itu, kalimat tersebut tetap ada. Bapa lebih besar, bukan setara, bukan kekal bersama dalam arti yang simetris. Lebih besar, setelah kebangkitan, ketika Maria Magdalena bertemu Yesus dalam Yohanes 20, ia berkata kepadanya, "Aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu." Frasa Tuhanku bukan penyesuaian terhadap kerangka pikir Maria. Itu adalah pernyataannya sendiri. Jika Yesus memiliki Tuhan, maka ia bukan Tuhan. Logikanya tidak memerlukan langkah tambahan. Ini bukan bagian-bagian yang tersembunyi dari manuskrip yang ditolak. Ini ada dalam teks kanonik, teks yang sama yang digunakan setiap minggu untuk membela doktrin yang justru mereka bantah. Apa yang telah dilakukan gereja selama berabad-abad adalah membangun kerangka penafsiran di sekitar ayat-ayat ini, yang dirancang untuk membuat kontradiksi tersebut menghilang. Tritunggal sebagai doktrin formal tidak pernah dirumuskan oleh Yesus. Ia diformulasikan oleh para teolog pada abad ketiga dan keempat, disahkan oleh konsili yang beroperasi di bawah otoritas kekaisaran, dan kemudian diproyeksikan kembali ke dalam teks yang sudah lengkap. Doktrin itu adalah solusi, teksnya bukan sumbernya. Paulus menghadirkan masalah yang berbeda, namun sama pentingnya. Penulis Kristen paling awal yang Oten miliki bukanlah salah satu dari 12 murid. Paulus tidak pernah bertemu Yesus. Ia mengklaim suatu perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, yang secara konsisten digambarkan dalam istilah visioner, cahaya, kehadiran, wahyu di jalan menuju Damaskus. Ia secara eksplisit menyatakan dalam Galatia bahwa ia tidak menerima Injilnya dari orang lain,
tidak berkonsultasi dengan para rasul di Yerusalem, dan menghabiskan waktu bertahun-tahun beroperasi secara independen sebelum bertemu para pemimpin gereja Yerusalem. Dan ketika ia bertemu mereka, pertemuan itu tidak harmonis. Ia berdebat dengan Petrus secara terbuka. Ia mengecamnya di hadapannya. Ketegangan ini bukan sekadar teologis secara abstrak. Ini menyangkut substansi ajaran Yesus dan kepada siapa ajaran itu ditujukan. Apa yang diberitakan Paulus hampir tidak menyerupai isi ajaran Yesus. Surat-suratnya tidak memuat perumpamaan-perumpamaan. Ia tidak merujuk khotbah di bukit, tidak mengacu pada kisah penyembuhan, perdebatan dengan orang Farisi, atau instruksi etis yang mendominasi Injil sinoptik. Ia tidak pernah mengutip Yesus secara langsung dalam surat-suratnya, sebuah ketiadaan yang mencolok bagi seseorang yang mengklaim mewakili Injilnya. Apa yang diberitakan Paulus adalah tentang Yesus, bukan dari Yesus. Secara khusus, makna kosmis dan metafisik dari kematian dan kebangkitannya. Seorang penyelamat yang mati dan bangkit, suatu korban dosa, yang darahnya mencapai apa yang tidak dapat dicapai oleh hukum Taurat, suatu figur yang telah ada sebelum penciptaan, dan yang eksekusinya berfungsi sebagai mekanisme penebusan. Ini bukan teologi yang dibawa oleh para murid di Yerusalem. Yakobus, saudara Yesus, memimpin gereja Yerusalem. Ia menekankan hukum Yahudi. Ia memahami Yesus dalam kerangka mesianik Yahudi, yang diurapi penggenapan nubuat, seorang manusia yang ditetapkan oleh Tuhan untuk tujuan tertentu. Pauluslah yang memperkenalkan bahasa tentang praeksistensi ilahi dan kekuasaan kosmis. Paulus yang menulis bahwa pada nama Yesus setiap lutut akan bertelut, bahasa yang diambil langsung dari Yesaya 45, di mana penyembahan itu hanya ditujukan kepada Tuhan Israel. Perubahan itu bersifat bertahap dan disengaja. Pada saat Injil-Injil kemudian ditulis, kerangka teologi Paulus sudah membentuk kosakata yang digunakan untuk menceritakan kisah itu. Pola kronologis dalam Injil menunjukkan perkembangan ini. Dalam Markus, Yesus dibaptis dan roh turun ke atasnya, sebuah penunjukan, bukan praeksistensi. Dalam Matius dan Lukas, ia lahir dari perawan, status istimewa didorong ke saat kelahiran. Dalam Yohanes, ia sudah ada sebelum dunia dimulai. Ayat pembuka Yohanes mundur ke sebelum penciptaan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Firman itu adalah Tuhan. Bahasa ini bukan Ibrani. Ia berasal dari filsafat Helenistik. Konsep logos sudah ada dalam pemikiran Yunani, jauh sebelum perjanjian baru disusun. Ia tidak muncul dalam Injil sebelumnya. Ia hanya muncul dalam Injil yang paling jauh secara waktu dan konteks budaya dari pengkhotbah Galilea yang diklaimnya digambarkan. Peningkatan teologis ini tidak dimulai dari Yesus. Ia terakumulasi selama beberapa dekade melalui penceritaan ulang, penerjemahan, dan transmisi budaya. Ketika gerakan ini menyebar dari Palestina Yahudi ke dunia non-Yahudi yang berbahasa Yunani, sebuah dunia di mana manusia ilahi, kelahiran dari perawan, dan penyelamat yang mati lalu bangkit bukanlah klaim yang asing. Itu adalah klaim yang sudah dikenal. Para kaisar di Roma didewakan. Para pahlawan dalam mitologi Yunani lahir dari para dewa, Osiris, Attis, Dionysus. Struktur mitos tentang dewa yang mati dan dipulihkan kembali, hadir dalam berbagai budaya yang diperintahkan oleh Roma. Kristen awal tidak menciptakan struktur teologis yang sepenuhnya unik. Mereka menerjemahkan seorang guru Yahudi ke dalam bentuk yang dapat dipahami secara budaya oleh audiens baru. Terjemahan itu mengubah isi. Nisea meresmikan apa yang telah berkembang selama 3 abad. Konsili yang diadakan pada tahun 325 Masehi itu dipanggil oleh Kaisar Konstantinus, yang kepentingan utamanya bukanlah ketepatan teologis, melainkan kesatuan kekaisaran. Kekristenan telah terpecah menjadi faksi-faksi yang benar-benar tidak sejalan. Arius, seorang uskup dengan dukungan luas di gereja timur, berargumen bahwa Yesus berada di bawah Bapa, diciptakan sebelum dunia, ditinggikan di atas manusia manapun, tetapi tidak kekal bersama dan tidak setara dengan Tuhan. Ini bukan posisi pinggiran. Ini mewakili sebagian besar dunia Kristen dan lebih selaras dengan bahasa eksplisit dalam teks-teks awal. Apa yang terjadi pada Arius di Nisea sangat menggambarkan. Ia dikutuk. Tulisan-tulisannya diperintahkan untuk dimusnahkan. Para pengikutnya diasingkan. Kredo yang dihasilkan di bawah pengawasan Konstantinus menyatakan bahwa Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Bapa, menggunakan istilah filsafat Yunani homoousios yang tidak muncul dimanapun dalam kitab suci. Konsili itu tidak menyelesaikan perselisihan melalui argumen. Ia menyelesaikannya melalui otoritas. Pihak yang kalah tidak diyakinkan. Mereka disingkirkan. Komunitas-komunitas yang memahami Yesus secara berbeda
seperti kaum Ebionit, kaum adopsionis, dan kelompok Kristen Yahudi yang melihatnya sebagai Mesias tetapi bukan Tuhan. Secara bertahap dikeluarkan dari tradisi, teks-teks mereka dihancurkan. Garis keturunan mereka dinyatakan sesat. Penafsiran mereka terhadap bukti awal dianggap tidak sah. Kaum Ebionit tidak menolak Yesus. Mereka mengikuti ajarannya, menjalankan hukum Yahudi seperti yang ia jalankan, dan memahami dirinya sebagaimana lapisan paling awal. Tradisi menunjukkan bahwa ia memahami dirinya sendiri. Mereka dihapus bukan karena bukti mereka lemah, tetapi karena kesimpulan mereka tidak sesuai. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk melihat apa yang sebenarnya dikatakan oleh sumber-sumber tersebut, bukan apa yang telah ditambahkan oleh berabad-abad penafsiran institusional. Dan apa yang dikatakan oleh sumber-sumber paling awal sebelum elaborasi teologis kemudian, sebelum konsili dan kredo adalah bahwa orang-orang yang paling dekat dengan Yesus dalam waktu tidak memahaminya sebagai Tuhan. Mereka memahaminya sebagai seorang manusia yang dipilih oleh Tuhan. Perbedaan itu dihapus secara sistematis, karena ia menjadi penopang bagi struktur yang dibangun di atasnya. Hilangkan itu, maka pertanyaan tentang apa yang sebenarnya diajarkan Yesus dan apa arti mengikutinya menjadi sesuatu yang harus Anda teliti sendiri, tanpa institusi yang berdiri di antara Anda dan teks. Sebenarnya, itu memang selalu demikian. Ada satu dimensi lagi dari masalah ini, yang secara konsisten dihindari oleh gereja, sejarah tekstual Alkitab itu sendiri. Manuskrip-manuskrip yang menjadi dasar terjemahan Alkitab modern tidak diturunkan dalam kondisi utuh. Mereka disalin dengan tangan selama berabad-abad oleh para penyalin yang bukan penyalin netral. Mereka adalah orang-orang beriman. Sebagian membuat kesalahan yang tidak disengaja, sebagian lainnya membuat perubahan yang disengaja, penyesuaian, klarifikasi tambahan, yang dirancang untuk menyelaraskan bagian-bagian yang ambigu dengan teologi yang sudah dominan dalam komunitas mereka. Ilmu yang menelusuri perubahan-perubahan ini disebut kritik tekstual dan telah dipraktikkan oleh para sarjana, baik di dalam maupun di luar gereja, selama lebih dari 200 tahun. Apa yang ditemukan khususnya dalam bagian-bagian yang berkaitan dengan keilahian Yesus, adalah sebuah pola. Rumus Tritunggal paling eksplisit dalam Perjanjian Baru, yang dikenal sebagai Koma Johanium dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, yang secara langsung menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai tiga yang memberi kesaksian di surga, tidak terdapat dalam manuskrip Yunani paling awal. Itu tidak ada dalam teks asli. Ia dimasukkan oleh para penyalin pada periode abad pertengahan dan kini diakui sebagai sisipan dalam catatan tekstual. Hampir semua terjemahan Alkitab akademis yang serius. Pernyataan Alkitab yang paling jelas tentang Tritunggal adalah hasil penambahan. Akhiran Injil Markus menghadirkan masalah serupa. Ayat-ayat yang menggambarkan penampakan Yesus setelah kebangkitan, bagian di mana ia memberi amanat kepada murid-murid dan naik ke surga, tidak muncul dalam manuskrip tertua dari Injil tersebut. Bagian itu ditambahkan kemudian. Apa yang dimiliki oleh akhir asli Markus adalah penemuan kubur kosong, sekelompok perempuan yang ketakutan dan keheningan. Tidak ada Yesus yang bangkit menampakkan diri. Tidak ada instruksi. Itulah ceritanya. Semua yang datang setelahnya ditambahkan oleh orang lain, dan penambahan itu terlihat dalam tradisi manuskrip. Bagi siapapun yang mau memeriksanya, pola ini bukan kebetulan. Dalam bagian-bagian di mana teks yang ada paling jelas bertentangan dengan doktrin keilahian, di mana Yesus mengakui ketidaktahuan, merujuk kepada Bapa, atau secara eksplisit menempatkan dirinya di bawah, manuskrip tetap stabil. Bagian-bagian itu tidak dihapus, mungkin karena menghapusnya akan terlalu mencolok. Namun, di tempat-tempat di mana pernyataan pendukung dapat dimasukkan, atau di mana teks yang ambigu dapat diarahkan menjadi lebih jelas, perubahan dilakukan. Arah perubahan itu konsisten, menuju keilahian, tidak pernah menjauh darinya. Ini bukan konspirasi dalam arti dramatis. Ini adalah apa yang dilakukan institusi terhadap teks ketika teks tersebut menjadi sumber utama otoritas mereka. Alkitab adalah dokumen legitimasi gereja. Menjaganya agar selaras dengan teologi gereja, tidak dianggap sebagai penipuan, melainkan sebagai tanggung jawab iman. Gagasan bahwa teks harus dipertahankan dalam kontradiksi dan ketidakpastiannya, bahwa akurasi lebih penting daripada keselarasan doktrin adalah komitmen ilmiah yang relatif modern. Sepanjang sebagian besar sejarah Kristen, tujuannya adalah memiliki Alkitab yang mengatakan apa yang diajarkan gereja, dan sampai tingkat yang luar biasa, melalui penyalinan selektif, sisipan strategis, dan penghancuran manuskrip yang berbeda, tujuan itu tercapai.
Artinya adalah bahwa bukti tekstual untuk keilahian Yesus bukan hanya lebih lemah daripada yang diklaim, tetapi juga telah secara aktif dikelola. Manuskrip-manuskrip yang bertahan adalah hasil dari proses penyaringan selama berabad-abad yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tujuan teologis tertentu. Membacanya sebagai sumber sejarah yang netral, sebagai jendela terhadap apa yang sebenarnya diyakini, dan dicatat oleh komunitas paling awal, mengharuskan kita mengabaikan kondisi bagaimana teks-teks itu dipertahankan. Para sarjana yang mendokumentasikan hal ini, dengan paling teliti bukanlah orang-orang yang memusuhi kekristenan. Banyak di antara mereka adalah orang Kristen yang taat. Salah satunya adalah Bart Ehrman, yang memulai karirnya dalam kritik tekstual di Moody Bible Institute yang konservatif, dan menghabiskan puluhan tahun memetakan perubahan manuskrip serta implikasi teologisnya. Kesimpulannya bukan bahwa Alkitab tidak berguna, melainkan bahwa ia adalah dokumen manusiawi yang disusun, diedit, dan diwariskan oleh orang-orang yang membawa keyakinan mereka sendiri. Pada setiap tahap, ini berbeda dari apa yang diajarkan gereja, dan hal ini penting dalam pertanyaan tentang keilahian, karena jika dasar tekstual dari doktrin tersebut telah dibentuk oleh mereka, yang membutuhkan teks itu mengatakan sesuatu yang spesifik, maka tingkat keyakinan yang disematkan padanya perlu ditinjau ulang. Tidak satu pun dari ini menjawab pertanyaan yang lebih dalam. Ini tidak memberitahu apakah Tuhan itu ada, apakah Yesus adalah figur moral yang penting, atau apa makna semua ini bagi seseorang yang hidup saat ini. Pertanyaan-pertanyaan itu tetap terbuka. Namun yang dilakukan oleh semua ini adalah menunjukkan bahwa kepastian institusional tentang keilahian Yesus, kepastian yang ditegakkan di Nisea, yang membakar teks alternatif, yang menambahkan ayat yang hilang, yang mengucilkan dan mengasingkan siapapun yang membaca bukti secara berbeda, bukanlah kepastian yang didukung oleh bukti. Para pengikut awal Yesus tidak percaya bahwa ia adalah Tuhan. Teks-teks yang ditinggalkannya, ketika dibaca tanpa kerangka penafsiran, yang dibangun berabad-abad kemudian, tidak menyatakan bahwa ia adalah Tuhan. Konsili-konsili yang menyatakannya sebagai Tuhan, melakukannya melalui pemungutan suara di bawah tekanan kekaisaran, dan kemudian menghabiskan 2 abad berikutnya untuk menegakkan keputusan itu dengan kekuatan, dan manuskrip-manuskrip yang kini membawa kata-katanya telah, di beberapa bagian, ditangani oleh orang-orang yang tahu apa yang mereka butuhkan, agar teks itu katakan. Semua ini tidak mengharuskan seseorang untuk meninggalkan figur Yesus. Seorang guru Yahudi abad pertama, yang mengajarkan keadilan bagi orang miskin, yang menentang korupsi agama, dan yang dieksekusi oleh negara, tidak perlu menjadi Tuhan untuk menjadi berarti. Desakan gereja bahwa ia harus menjadi Tuhan, bahwa pesan etisnya hanya sah jika ditopang oleh suatu transaksi kosmis, sejak awal lebih berkaitan dengan otoritas institusional daripada dengan apa yang sebenarnya dikatakan Yesus. Ajaran-ajarannya yang tercatat tidak membutuhkan keilahian untuk memiliki bobot. Yang dibutuhkan adalah keterlibatan. Itulah yang digantikan oleh gereja dengan kepercayaan. Pekerjaan yang lebih sulit adalah benar-benar terlibat dengan apa yang ia katakan, memeriksa apakah itu benar, dan memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Percaya lebih mudah dikelola daripada penilaian. Sebuah jemaat yang percaya tidak perlu berpikir. Seseorang yang terlibat tidak membutuhkan jemaat untuk memberitahu mereka apa arti teks itu. Bukti itu selalu ada. Dalam keheningan, dalam doa-doa yang tidak masuk akal jika Yesus adalah Tuhan, dalam ketidaktahuan yang ia akui, dalam ketundukan yang ia teladankan, dalam teks-teks yang dihancurkan untuk menjauhkan alternatif, dalam ayat yang ditambahkan, karena teks aslinya tidak mengatakan apa yang dibutuhkan oleh doktrin. Pertanyaannya tidak pernah apakah doktrin itu bisa dipertahankan. Ia bisa dengan cukup usaha penafsiran. Pertanyaannya adalah, apakah pembelaan itu setia pada apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh sumber-sumber tersebut? Dan jawaban yang jujur, dari Injil paling awal hingga konsili terakhir adalah tidak. Apa yang ditunjukkan oleh sumber-sumber tersebut adalah seorang manusia yang spesifik, nyata dalam sejarah, yang para pengikutnya kemudian menjadikannya sesuatu yang tidak pernah ia klaim. Karena alasan yang sama berkaitannya dengan kekaisaran seperti dengan iman. Manusia itu masih berbicara dalam teks-teks tersebut. Jika Anda bersedia membaca, melewati lapisan-lapisan yang dibangun di atasnya, apa yang ia katakan tidaklah rumit. Ia tidak membutuhkan Tritunggal, konsili, atau kredo. Ia membutuhkan perhatian terhadap orang miskin, kejujuran tentang kekuasaan, dan penolakan untuk menyamakan agama institusional dengan apa yang diklaimnya wakili. Ia bukan yang pertama mengatakan hal itu.
ia juga bukan yang terakhir. Namun ia mengatakannya dengan harga yang mahal, dan itu lebih dari doktrin apapun yang disusun setelahnya, layak untuk direnungkan. Dan jika video ini membuka cara pikir Anda untuk tidak mudah menelan doktrin dan dogma buta gereja, tapi meneliti, kritis, dan jujur pada hati nurani Anda, dukung channel Ayah Halif Official ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan videonya, agar banyak orang yang terbebas dari dogma. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.